Selamat malam. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Kamis 2 Desember 2021. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sekalian, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat 80. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Hari ini kami kembali bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang patut kami puja, kami puji, kami sembah dalam hidup kami. Dan di malam hari ini dalam bakti kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua telah sedia mendengarkannya. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 67 sampai 80 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nyanyian Pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan
melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan. Amin. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, Lukas 1 ayat 67 sampai 80, kita akan merenungkan sebuah tema, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Umpasakaran lalanna buang. Ketika presiden hendak mengunjungi suatu tempat, maka akan ada orang-orang yang bertugas mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk jalan yang akan dilalui. Orang tersebut hanya bertugas mempersiapkan jalan sampai orang yang dinantikan itu tiba. Namun, apa yang dikerjakannya sangatlah penting dan mendukung kelancaran perjalanan seorang presiden. Yohanes Pembaptis memiliki peranan hampir sama dengan orang yang diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi presiden. Kelahiran Yohanes tentunya membawa sukacita yang luar biasa bagi Elisabet dan Sakaria, sebab Yohanes lahir ketika mereka sudah tua. Dalam keadaan tersebut, membuat Sakaria menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian Sakaria merupakan salah satu pujian yang indah dalam kitab Injil. Fokus pujian Sakaria adalah karya Allah bagi umatnya Israel, bahwa Allah melawat dan membawa kelepasan serta menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umatnya sesuai dengan janji yang telah diucapkan kepada Abraham. Ayat 68 sampai 75 pembacaan kita. Kelahiran Yohanes akan menjadi permulaan bahwa Allah bekerja untuk menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Yohanes akan menjadi nabi Allah yang bertugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mewartakan pengampunan dosa. Ayat 76 sampai 79 pembacaan kita. Yohanes akan memberitakan kabar keselamatan, dan Tuhan Yesuslah yang menjadi kabar keselamatan itu. Dia akan melawat umatnya didasarkan atas rahmat dan belas kasihannya. Yohanes telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kini, sambutlah dia dalam hidupmu. Kedatangannya merupakan peristiwa yang luar biasa, semata-mata karena kasihnya bagi kita. Lalu bagaimana respon kita akan kedatangannya? Adakah hal itu merupakan berita sukacita dalam kehidupan kita? Roh Kudus menyertai kita. Amin. Setelah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama akan berdoa, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari, Ibu Bapa Sidang Jemaat, kita satu dalam doa, kita berdoa. Malam hari ini kami telah merenungkan firman-Mu, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup dan kehidupan kami lalai. Kami tidak mempersiapkan hidup kami untuk menjalaninya dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam banyak sekali kesempatan kami lalai. Karena itu di kesempatan ibadah malam hari ini dalam doa bersama,
Kami memohon ampun kepada Tuhan atas segala kelalaian kami dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di Minggu Advent yang pertama, minggu ini kami sama-sama mendukung dalam doa setiap kegiatan-kegiatan persiapan Natal. Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan sekaitan dengan perayaan Natal, sehingga semua persiapan itu dapat berlangsung dengan baik. Dan perayaan-perayaan Natal yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik, dapat menjadi momen bagi jemaat Tuhan untuk semakin taat, semakin percaya bahwa Kristus Tuhan adalah Juru Selamat yang satu-satunya. Tidak ada yang lain. Di kesempatan bakti bersama malam hari ini, kami mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang hari ini boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Di tanggal 2 Desember ini ada Francisca Nurun, Ria Desi Teresia, Gerasetin Sandi, Bapak Daud Toyang, Benala Aldin Mangiwa, Ibu Welmin Tambuli Bandu. Tuhan berkati hidup mereka, berkati mereka dengan hati yang bijak menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Berkati mereka dalam tugas dan kerjanya, berkati mereka dalam pendidikannya, berkati mereka dalam pertumbuhannya. Yang terbaik dari Tuhan senantiasa jadi milik mereka, sukacita bahagia umur panjang jadi milik mereka. Juga berdoa malam hari ini buat keluarga-keluarga yang boleh berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahannya. Ada keluarga Bapak Darius Parangan dan Ibu Mariam Tandigau, Bapak Siswanto dan Ibu Dorce Rinding Padang, Bapak Yance Pasorang dan Ibu Linda Pati Mangera. Tuhan berkati rumah tangga mereka, tetap anugerahkan keharmonisan, kiranya rumah tangga mereka dipenuhi dengan cinta kasih, rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Diberkati usaha kerja mereka, diberkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka. Di malam hari ini kami juga mendukung dalam doa segala bentuk kepanitiaan yang ada di jemaat ini. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Pemilihan penatua diaken di jemaat ini sudah berlangsung. Dan sementara perhitungan surat-surat suara yang mana nantinya tanggal 5 akan diumumkan siapa yang Tuhan pilih untuk menjadi penatua diaken di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati terus panitia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, dan mereka yang Tuhan pilih untuk menjadi penatua dan diaken boleh memberi diri untuk mengangkat tugas dan pelayanan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dari Jemaat Elim Balikpapan, diberkati senantiasa Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken di jemaat ini dalam mengangkat tugas-tugas pelayanannya. Sehingga apa yang dikerjakan dapat dikerjakan dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati jemaatmu dalam usaha dan kerjanya, Tuhan berkati dalam rumah tangganya, Tuhan berkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam tumbuh kembangnya. Yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air,
Mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, ada banyak kerinduan dan harapan kami menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu Tuhan, mohon berkat-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan. Ampunkan Tuhan salah dan dosa kami. Ini doa kami bersama. Kami bawa dalam satu nama, yaitu Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Kamis 2 Desember 2021 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.